senang sekali hari ini saya Rifa Majid menjumpai Anda dalam salah satu program talk show kesayangan kita, Potri Panggung Obrolan Terkini. Dan di tahun 2024 ini kurang lebih tinggal 1 bulan lagi kita akan melewati dan menghabiskan waktu di tahun 2024. Nah, di bulan Desember nanti, tepat di tanggal 9 Desember itu adalah Hari Anti Korupsi Sedunia. Nah, melihat Hari Anti Korupsi Sedunia di tahun 2024 ini tentunya menjadi refleksi untuk kita nih. Sejauh mana sih kita sudah terlibat atau mengambil andil untuk memberantas korupsi di Indonesia sebagai masyarakat yang cinta akan negaranya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama ngobrol dengan narasumber saya membahas soal bagaimana sih bentuk-bentuk anti korupsi dan juga pemberantasan rokok ilegal. Yang tentunya ini bisa menjadi warning dan juga awareness untuk kita semua bisa lebih sadar lagi untuk menjaga negara kita gitu ya dari bentuk-bentuk korupsi dan juga hal-hal yang ilegal. Sudah hadir bersama saya di studio iNews TV Makassar. Ada 2 orang yang cakep, saya paling cantik di antara mereka berdua pastinya. Yang pertama di samping saya ada Pak Muhlis selaku Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dari Bea Cukai Kanwil Sulbaksel. Apa kabar Pak Muhlis? Alhamdulillah baik. Gimana? Aktivitasnya seperti apa? Ya, bekerjakan selain sebagai mengerjakan tugas rutin ya, sebagai Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan, saya juga sebagai paksi. Apa itu paksi? Penyuluh anti korupsi. Wow, keren. Makanya cocok nih dihadirkan Pak Muhlis di sini nih ya. Betul. Nah, selain ada Pak Muhlis, nanti akan bahas soal bagaimana sih bentuk-bentuk korupsi itu. Sudah hadir juga ada Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Humas, ada Bapak Cahya Nugraha. Apa kabar Pak Cahya? Alhamdulillah baik, Kak Rifka ya. Rifa. Oh, Rifa. Yes, ya. Oke. Pak Cahya, hari ini bercahaya sekali saya lihat ya, semangat sekali. Kita hari ini akan ngebahas soal pemberantasan rokok ilegal. Betul. Dan juga bentuk-bentuk korupsi. Betul. Iya. Menyambut Hakordia tahun 2024 nanti. Iya, Betul. Nah, merefleksikan sedikit soal korupsi gitu ya, biar masyarakat dan juga pemirsa iNews yang menyaksikan kita tahu sebenarnya korupsi itu apa sih? Dari Pak Muhlis dulu. Oh iya. Jadi sebelum lebih lengkap ya mungkin sedikit penjelasan bahwa di Kementerian Keuangan sendiri ya, bahwa yang berkomitmen untuk memberantas korupsi itu memang ada namanya Paksi, Forum Paksi Dana Raksa. Paksi itu adalah penyuluh anti korupsi, termasuk Pak Cahya juga sebenarnya beliau juga sebagai Paksi penyuluh anti korupsi di Kementerian Keuangan ya. Tapi nggak pakai rompi bareng-bareng. Ada kan, karena temanya beda beliau. Oh, oke. Jadi dibagi ya, bagi tugas gitu. ya. Beliau juga biasa pakai ini juga. Nah, nah, jadi kalau kita kembali ke pertanyaan Mbak Rifa, apa sih itu korupsi? Ya? Itu kalau kita telusuri literasi ini itu kan dari bahasa Latin sebenarnya korupsi. Korupsi itu hal-hal yang busuk, yang tidak baik itu kan. Nah, tapi kalau secara aturan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana pemberantasan tipikor ya, diatur bahwa dijelaskan bahwa korupsi itu adalah ya kan setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi kalau kita cermati di situ ada setiap orang ya sengaja melawan hukum, ya kan? Tujuannya apa? Melawan hukum itu ya memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Ya kan, jadi perusahaan juga bisa kena gitu. Mengambil keuntungan dan merugikan orang lain. Dan merugikan keuangan negara. Intinya di situ, Mbak. Jadi ya itu yang harus dipahami oleh mungkin pendengar iNews gitu kan. Bahwa korupsi itu ya bukan hanya orang ya, bisa orang, diri sendiri atau korporasi. Intinya atau korporasi yang tentunya merugikan keuangan negara. Betul, gitu Mbak ya. Betul. Salah satu yang merugikan keuangan negara juga adalah rokok ilegal, ya nggak sih Pak Cahya? Betul. Nah, setahu saya ya, rokok kan di Indonesia dilegalkan gitu ya. Iya, nah, kok tiba-tiba ada istilah rokok ilegal? Seperti apa sebenarnya rokok ilegal ini? Kenapa kemudian rokok ilegal ini bisa merugikan keuangan negara? Wih, keren pertanyaan bagus nih. Jadi pertama saya informasikan kepada Kak Rifa sama para pemirsa bahwa
di Indonesia ini ada 3 produk yang dipungut cukai. Yaitu pertama adalah etil alkohol, kedua minuman mengandung etil alkohol, yang ketiga hasil tembakau. Nah, hasil tembakau itu macam-macam, Mbak. Ada namanya rokok atau sigaret. Kemudian ada misalkan sekarang ini rokok elektrik atau vape, ada cerutu, ada rokok kelembak menyan, ada rokok daun dan tembakau iris. Nah, kemudian rokok-rokok itu karena dipungut cukai harus ada bukti pelunasan cukai. Nah, salah satu bukti pelunasan cukai adalah dengan pelekatan pita cukai pada produk hasil tembakau. Nah, rokok-rokok yang kemasannya tidak ada pita cukainya berarti dia rokok ilegal. Nah, intinya ada 5 macam ciri rokok ilegal. Pertama, dia tidak dilekati pita cukai. Yang kedua, dia dilekati pita cukai, tapi pita cukainya bekas. Kemudian dia dilekati pita cukai, tapi pita cukainya palsu. Ya. Yang keempat, dilekati pita cukai, tapi beda peruntukan. Jadi kan ada namanya sigaret tangan sama sigaret mesin. Itu tarifnya berbeda. Nah, kalau mereka pertukarkan dengan sengaja untuk menghindari tarif cukai, karena tarif cukainya berbeda. Yang mesin lebih tinggi, dipakai untuk yang tangan. Nah, itu kan merugikan negara tuh. Terus kemudian yang terakhir, cirinya adalah dia salah personalisasi. Jadi pita cukai itu untuk yang pabrik golongan kecil, dia punya kode khusus per pabrik. Jangan sampai pita cukai itu diperjualbelikan. Makanya dikasih kode untuk personalisasi. Nah, kalau dipertukarkan itu melanggar peraturan. Itulah rokok-rokok, ciri-ciri rokok ilegal yang akan merugikan penerimaan negara. Termasuk yang nggak ada pita cukainya, kemudian pakai pita cukai tapi palsu, atau pita cukainya yang bekas gitu ya. Nah, ini termasuk golongan rokok-rokok ilegal gitu yang harus kita berantas sama-sama. Kalau rokok ilegal itu tadi ada beberapa jenis bentuknya gitu yang bisa kita deteksi gitu ya. Nah, kalau misalnya bentuk-bentuk korupsi sendiri, Pak Mulis, apa aja bentuk-bentuk korupsi yang harus kita waspadai bersama? Baik, ini bisa aja Mbak Rifa dari bentuk-bentuk rokok ilegal ke bentuk-bentuk biar enak ngobrolnya kan ya, biar semuanya juga bisa tercerahkan. Silakan Pak Mulis. Jadi di dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu sebenarnya ada 30 delik ya, 30 delik, tapi dikelompokkan menjadi 7 kelompok saja. Apa saja yang itu? Pertama itu yang pasti merugikan keuangan negara, ya kan. Terus ada namanya pemerasan, ya kan, penggelapan dalam jabatan. Terus perbuatan curang, suap menyuap. Ada juga namanya benturan kepentingan dan gratifikasi. Nah, jadi kalau sekilas kalau kerugian negara kan udah pasti ya, merugikan APBN atau APBD gitu kan. Nah, kalau suap menyuap pasti udah jelas lah, ada kepentingan antara misalnya pengguna jasa dan si pemangku pejabat negara misalnya, atau ya. Nah, di situ kalau misalnya perbuatan curang ya kan, misalnya ya penggelapan dalam jabatan itu ya maksudnya ada dokumen-dokumen yang disembunyikan misalnya, itu termasuk juga tindakan korupsi ya. Jadi jangan sampai mindset kita korupsi cuma masalah uang itu kan, kerugian uang aja, ternyata tidak ya kan. Ternyata ya selain itu ada juga yang namanya perbuatan curang. Nah, perbuatan curang ini misalnya memasukkan atau menunjuk orang sebagai pengurus padahal dia sebenarnya bukan yang seharusnya gitu kan. Biasa juga seperti itu kan. Ada banyak kan sekarang misalnya menggunakan jabatan nama, gitu ya. Misalnya dia memakai nama satpamnya sebagai direksi begitu kan, untuk menghilangkan jejak gitu kan. Itu termasuk tindakan korupsi juga. Nah, yang ada juga namanya benturan kepentingan. Artinya dalam hal ini kami sebagai pejabat negara itu mempunyai misalnya hubungan dengan si pengguna jasa, ya kan, misalnya jangan sampai keluarganya ini termasuk juga itu benturan kepentingan. Termasuk dan bisa dikategorikan korupsi dalam hal misalnya terbukti misalnya melakukan pengaturan misalnya harga barang gitu kan, karena ya rekanan semua termasuk rekanan dan terakhir itu gratifikasi. Gratifikasi ini kan sebenarnya pemberian ya kan, yang mungkin pada saat itu belum ada meeting of interest-nya gitu, belum ada kepentingan atau apa ya, tapi itu sudah termasuk gratifikasi apabila
gratifikasi akan termasuk sebagai tindak pidana korupsi apabila si penerima gratifikasi tidak melaporkan ke KPK. Jadi itu jangka waktunya 30 hari kerja ya, sejak yang bersangkutan menerima gratifikasi itu. Baik. Jadi sekarang kita harus lebih waspada nih kalau kasih hadiah gitu ya, jangan sampai gitu ya pemberian kita kemudian ternyata termasuk dalam salah satu bentuk korupsi, yaitu gratifikasi dan masih banyak bentuk-bentuk lainnya. Tadi ada 7 kelompok besar yang sudah dijelaskan oleh Pak Mulis. Nanti kita masih akan lanjutkan lagi Pak Cahya, Pak Mulis, obrolan kita, dan tentunya pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Poteria Panggung Obrolan Terkini. Kembali lagi dalam Poteria Panggung Obrolan Terkini. Di segmen sebelumnya kita udah ngobrol gitu ya, bahwa baik korupsi maupun peredaran rokok ilegal itu sama-sama merugikan negara. Betul. Gitu ya. Saya penasaran sebenarnya Pak Cahya, sebenarnya seberapa banyak persebaran atau peredaran rokok ilegal di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan atau Sulawesi bagian selatan? Ya, oke. Jadi saya pengen mulai dari survei nasional dulu. Jadi Bea Cukai kerjasama dengan UGM, Universitas Gadjah Mada Jogja, itu pada tahun 2020 UGM melakukan survei dengan hasil 4,8% untuk survei rokok ilegal. Kemudian tahun 2021 naik jadi 5,8%. Tahun 2022 UGM melakukan survei lagi turun ke 5,5%. Dan tahun 2023 kemarin itu naik lagi 6,8%. Artinya dari 100% rokok yang diproduksi, 6,8%-nya itu ilegal. Sesuai yang tadi saya sebutkan, ada 5 macam rokok ilegal. Tidak ada pita cukainya, pakai pita cukai tapi palsu, pakai pita cukai tapi bekas. Beda peruntukan sama beda personalisasi. Nah, kemudian dengan dasar 6,8% itu, kami dari Bea Cukai melakukan terus kegiatan yang sangat masif terstruktur untuk memberantas rokok ilegal. Dan tentunya Bea Cukai nggak mungkin bisa kerja sendiri. Kami bekerjasama dengan instansi lain, aparat penegak hukum. Kami bekerjasama dengan kepolisian, TNI, kemudian dengan organisasi perangkat daerah, contohnya Satpol PP, termasuk yang ada di Sulawesi Selatan ini. Nah, kemudian Mbak, dari data 1 Januari sampai dengan 31 Oktober kemarin, di Sulawesi bagian selatan. Jadi kami Bea Cukai ini namanya Kanwil Bea Cukai Sulawesi bagian selatan, membawahi 3 provinsi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Nah, kemudian kami melakukan penindakan itu sampai dengan 31 Oktober, kami menyita sebanyak 16,5 juta batang rokok ilegal. Kemudian dari 16,5 juta batang tadi, kami menyelamatkan potensi penerimaan negara itu sebesar 23,4 miliar. Jadi seperti kita ketahui, rokok itu mengandung 3 penerimaan negara, Mbak. Pertama adalah cukai, yang kedua adalah pajak rokok, yang ketiga adalah pajak pertambahan nilai hasil tembakau. Nah, sehingga potensi penerimaan negara ada di 3 macam penerimaan negara tadi. Kemudian atas kerjasama selain dengan aparat instansi lain, kemudian dengan OPD, kami melakukan penindakan penyitaan mulai dari hulu ke hilir. Nah, jadi seperti data intelijen yang kami punya, kebanyakan rokok-rokok ilegal yang di Sulawesi itu berasal dari Pulau Jawa. Nah, kami melakukan kegiatan kerjasama dengan teman-teman di Bea Cukai Jawa Timur maupun Jawa Tengah untuk memberantas rokok ilegal tersebut. Sampai pemusnahan pabriknya atau seperti apa? Iya, jadi kami melakukan beberapa strategi. Jadi tidak serta-merta kita langsung istilahnya hajar ke pabriknya. Ada beberapa kondisi tertentu yang mungkin akan menimbulkan kegaduhan istilahnya gitu. Kan kita tahu ya, apa tuh kadang pabrik-pabrik rokok ilegal itu tersembunyi di pemukiman. Di saat para penduduk sekitar itu
mengharapkan pabrik itu sebagai mata pencaharian. Pasti kakak dan teman-teman pasti juga tahu di mana risikonya kalau ada pertentangan dari penduduk sekitar. Kita nggak mau dong. Nah, kita harus ada strategi. Urusan perut nih soalnya yang diganggu kita main gitu cantik ya. lah. Siap. Jadi main cantik masih gini. Oh, bukan negatif ya. Main cantik itu pada saat rokok ilegal itu keluar dari pabrik, disitulah ini kita tangkap. Nah, sehingga di saat kita tangkap, di saat kita terus kita lama-lama pabrik itu akan bangkrut. Nah, itu strategi kita, strategi supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Kita tidak berantem, kita tidak melawan penduduk sekitar. Betul. Kita hanya murni menghancurkan pabrik rokok yang ilegal tersebut. Itu karena ketika misalnya rokok-rokok ilegal itu sampai ke tangan masyarakat, dibeli masyarakat, dikonsumsi tanpa adanya pita cukai tadi, berarti negara rugi. Negara rugi, potensinya akan semakin besar. Berapa perkiraan potensi kerugian negara? Nah, sampai dengan tadi 31 Oktober itu sejumlah 23,4 miliar. Ya, 23,4 miliar. Ya, dan itulah yang terselamatkan oleh Bea Cukai gitu. Betul. Ya. Wow, luar biasa. Jadi Bea Cukai berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 23,4 miliar dari 1 Januari sampai 31 Oktober 2024 ini di Sulawesi bagian selatan. Nah, selain biaya yang dikeluarkan gitu ya, biaya kerugian negara yang diselamatkan oleh Bea Cukai dari pemberantasan peredaran rokok ilegal ini, juga kalau kita berbicara soal tindak pidana korupsi gitu ya, ketika misalnya sudah tertangkap atau ada tindak pidana korupsi yang dilakukan, bukan hanya negara yang rugi, tapi juga ada biaya-biaya lain gitu ya, yang kemudian harus keluar menambah kerugian negara karena adanya tindak pidana korupsi tadi. Apa saja itu, Pak? Ya, betul soal sekali, biaya sosial. Jadi kenapa korupsi dikatakan bahaya laten gitu kan? Karena ya itu tadi, coba kita bahas ya, bahwa di biaya-biaya yang ada di dalam suatu korupsi itu ada namanya biaya sosial. Biaya sosial, korupsi dan unsur-unsurnya itu dibagi ada 4. Ada biaya eksplisit. Biaya eksplisit ini berarti biaya yang bisa dihitung misalnya oleh BPK atau BPKP, ya kan? Total kerugian negara itu biaya eksplisit, gitu kan? Ada juga namanya biaya implisit. Biaya ini sebenarnya lebih tidak terlihat tapi terasa. Aduh, bagaimana itu bahasanya? Jadi seperti terasa, tapi misalnya seperti ini, misalnya di pembangunan jembatan misalnya kan. Nah, kalau normal tidak ada korupsi bisa bertahan misalnya sampai 50 tahun, ya kan? Nah, tapi karena dikorupsi akhirnya cuma bertahan 5 tahun. Nah, itu biaya yang tidak nampak itu seperti itu. Jadi bagaimana jembatan itu menghubungkan perekonomian suatu daerah, ya kan? Tiba-tiba karena dikorupsi nilai manfaatnya cuma jadi 5 tahun, ya kan? Berarti kalau tidak korupsi kan bisa sampai 50 tahun. Nah, itu biaya implisit. Selanjutnya ada biaya reaksi ya. Reaksi atas dari korupsi itu. Misalnya biaya reaksi ini ya mulai dari penuntutan di pengadilan, ya kan? Sampai dengan penyelidikan di luar negeri, ya kan? Itu cuma biaya reaksi dari korupsi, ya kan? Makanya biayanya udah berapa tuh? Udah eksplisit, implisit, biaya reaksi dan biaya antisipasi. Antisipasi ini kan misalnya kayak pengadaan sosialisasi, edukasi, ya. Coba itu kenapa bahaya laten itu kan? Karena ya itu tadi biayanya tuh biaya eksplisitnya udah banyak, terutama yang di biaya implisitnya yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, itu kenapa korupsi disebut sebagai bahaya laten gitu. Makanya mulai dari sekarang kita harus mencegah tindak-tindak korupsi tersebut dari diri kita, apalagi jangan sampai ikut-ikutan nih beli atau ikutan mengedarkan rokok-rokok ilegal tadi. Kita masih akan bahas lagi soal ini, pemirsa ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Poteria Panggung Obrolan Terkini. Anda masih menyaksikan Poteria Panggung Obrolan Terkini, pemirsa. Kita masih membahas soal pemberantasan rokok ilegal dan juga bentuk-bentuk korupsi. Tadi udah dijelaskan nih sama Pak Cahaya dan juga Pak Mulis. Nah, saya penasaran dan saya yakin juga pemirsa masih bertanya-tanya, kenapa sih rokok itu harus dikenakan cukai? Kenapa kita harus bayar cukai dan lain sebagainya? Gitu. Kenapa sebenarnya Pak Cahaya?
Betul. Jadi ada 3 komoditi tadi yang wajib dipungut cukai karena pertama konsumsinya itu perlu dibatasi. Yang kedua peredarannya perlu diawasi. Yang ketiga atas komoditi tersebut dalam jangka panjang akan merusak kesehatan maupun lingkungan. Nah, kemudian yang keempat untuk keseimbangan. Sehingga rokok itu kalau tidak dibatasi, tidak diawasi peredarannya akan berbahaya. Contohnya misalkan kita lihat dulu ada adik-adik SD, SMP dia udah merokok karena mereka berpikir daripada untuk beli susu mending buat beli rokok misalnya, karena rokok itu bisa untuk gagah-gagahan misalnya kayak gitu. Karena apa juga? Karena rokok waktu itu adalah murah sehingga terjangkau oleh masyarakat yang mungkin masih muda atau masyarakat yang mohon maaf ekonominya masih kurang beruntung. Nah, sehingga dengan dipungut cukai tambahan berupa cukai itu, maka akan membuat harga rokok akan naik. Nah, dengan membuat harga rokok naik, maka otomatis prevalensi atas merokok pada anak itu akan menurun. Karena keterjangkauan untuk membeli rokok itu pasti akan berkurang. Betul. Itulah gunanya dipungut cukai supaya tidak mudah orang bisa menikmati rokok yang akan merusak kesehatan. Jadi dibatasi dari segi harganya, konsumennya. Dengan cara meningkatkan harga. Karena bea cukai itu kan di bawah Kementerian Keuangan. Kita menganut undang-undang fiskal. Jadi bea cukai bergerak dari sisi kebijakan fiskal. Iya. Apa sebenarnya manfaat penerimaan cukai itu sendiri tadi? Sip. Jadi cukai itu merupakan unsur penerimaan negara dalam APBN. Kita tahu bahwa APBN itu anggaran pendapatan belanja negara itu merupakan cara dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan warga negara. Karena dengan APBN kita bangun jembatan, kita bangun bendungan, kita bangun sekolah, universitas, kita bangun rumah-rumah ibadah, jembatan, tol, jalan dan lain sebagainya, bendungan. Itu tujuannya untuk kemakmuran masyarakat. Nah, kemudian juga dari cukai tersebut itu ada namanya DBHCHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang didistribusikan ke pemerintah daerah. Itu bisa untuk membangun rumah sakit paru, kemudian juga untuk membayar iuran BPJS bagi masyarakat yang kurang beruntung dan lain sebagainya. Itulah manfaat dari cukai. Manfaatnya untuk kembali lagi kepada masyarakat gitu ya. Ada nggak sih target penerimaan cukai? Jadi Wanisa harus lihat data dulu. Silakan. Kalau untuk nasional, bea cukai itu mendapatkan amanah menghimpun penerimaan negara sebesar 246,1 triliun dari 1 Januari sampai 31 Desember 2024 ini. Kemudian saat ini sudah tercapai 174,4 triliun atau tercapai 70,8%. Nah, kemudian itu untuk nasional ya Kak ya. Kalau untuk Sulawesi bagian selatan, kami mendapatkan amanah target sebesar 94,9 miliar. Tercapai sebesar 78,6 atau tercapai sebesar 82,8% per 31 Oktober 2024. Udah hampir sampai target berarti. Moga-moga kita optimis sampai 31 Desember tercapai 100% dan mohon doanya moga-moga bisa lebih. Amin. Makanya kenapa kita harus memberantas peredaran dari rokok ilegal ini biar kita nggak rugi gitu ya, negara juga nggak rugi karena apa yang didapatkan dari cukai ini sendiri sama kayak penerimaan pajak ya kan kembali lagi kepada masyarakat. Betul gitu sekali, ya. Nah makanya apa nih yang harus masyarakat lakukan? Ya? Perannya sebagai apa untuk ikut mencegah peredaran rokok ilegal ini Pak Cahaya? Betul. Jadi pertama untuk pemberantasan rokok ilegal, bea cukai tidak mungkin bekerja sendiri. Bea cukai harus saling bersinergi dengan masyarakat. Jadi mohon kepada masyarakat yang mungkin ada informasi terkait dengan rokok ilegal bisa langsung hubungi Bravo Bea Cukai 1500225 atau bisa DM di media sosialnya Bea Cukai Kanwil Sulbaksel @bc_kanwil_sulbaksel. Rahasia dari pemberi informasi akan kami jamin. Dan kemudian kami sangat berterima kasih
informasi terkait dengan rokok ilegal itu pasti akan kami tindak lanjutin. Karena atas peredaran rokok ilegal ini juga menimbulkan multiplier efek yang negatif. Betul. Kita pengen situasi bisnis yang real, yang fair. Bayangkan pabrik-pabrik rokok yang resmi, yang legal, yang mereka telah membayar cukai dan membayar pajak rokok dengan baik, jangan sampai mereka kalah bersaing dengan pabrik-pabrik rokok ilegal. Iya. Apalagi terkait dengan penyerapan tenaga kerja. Makanya kita harus mencegah gitu. Kita Betul. harus ambil andil dalam pencegahan ini gitu ya. Untuk melakukan itu semua tentu kita harus punya integritas dalam diri ya nggak sih? Betul. Sebagai juga poin-poin atau nilai-nilai anti korupsi dalam diri kita Betul. sendiri. Apa Betul. aja itu Pak Mukhlis? Ya, Biar jadi, masyarakat atau pemirsa Ainus tahu semuanya. Jadi di dalam memberantas ya korupsi itu kan pastinya dimulai dari diri sendiri lah ya, paling tidak seperti itu ya kan. Nah, di mana di dalam diri kita pastinya ada namanya sikap integritas dulu lah ya. Integritas itu kan kesatuan antara pikiran, perbuatan dan perkataan ya kan, yang tentunya didasari dengan norma-norma yang baik ya kan, norma atau etika yang berlaku di masyarakat. Nah, kalau untuk di dalam membangkitkan nilai-nilai dalam anti korupsi dalam diri kita itu sebenarnya ada 9. Ada 9 nilai-nilai anti korupsi yang bisa kita kembangkan dari diri kita. Yang pertama itu jujur, ya kan. Jujur itu pastinya tidak bohong, lurus gitu kan. Mandiri, berarti tidak bergantung sama orang lain. Jujur, mandiri, berani, tidak takut akan dihadapi misalnya begitu kan. Terus tanggung jawab. Tentunya hal ini untuk menjaga amanah itu kan yang diberikan kepada kita. Kerja keras artinya kita tidak malas gitu kan. Terus peduli. Nah, peduli ini mungkin yang perlu kita semakin tingkatkan di kehidupan kita sebagai masyarakat. Artinya kita peduli kepada tetangga ya kan, misalnya pada rekan kerja untuk mengingatkan paling tidak itu kan sikap peduli. Terusnya untuk disiplin tentunya ya mentaati waktu yang sudah diberikan ya kan. Terus sederhana ini ya bersahaja saja gitu kan. Apalagi di tengah masyarakat jangan sampai kita tidak empati mungkin ya. Nah, itu sikap-sikap yang perlu disederhana dan tentunya adil. Adil ini kan sama rata, tidak melihat golongan, tidak melihat angkatan lah misalnya. Nah, mungkin di terakhir sih saya mengajak kepada kita semua itu kan. Terutama tema di Hakurdia tahun ini kan adalah tekadkan komitmen bersama untuk anti korupsi untuk Indonesia maju. Berarti kan kita semakin menguatkan tekad bersama dalam memberantas anti korupsi untuk Indonesia maju, dan juga pastinya bagaimana kita membiasakan yang benar. Ya, jangan membenarkan yang biasa. Seperti itu mungkin, Mbak. Terima kasih banyak Pak Mukhlis, Pak Cahya untuk waktunya hari ini sudah berbincang bersama kami dan tentunya memberikan pencerahan, kesadaran juga kepada pemirsa Ainus yang sudah menyaksikan obrolan kita gitu ya. Semoga kita makin sadar lagi ya akan nilai-nilai anti korupsi itu tadi, mulai dari jujur, adil, mandiri, sederhana dan lain sebagainya. Ada 9. Ada 9. Ya. Nanti boleh di searching lagi biar lebih ingat gitu ya. Dan semoga kita juga lebih aware untuk bisa sama-sama memberantas peredaran rokok ilegal. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Cahya dan juga Pak Mukhlis. Terima kasih Mbak Iva dan Ainus. Yes, selamat Hari Anti Korupsi Sedunia. Kita sambut sama-sama gitu ya. Tadi temanya komitmen bersama untuk kuatkan komitmen berantas anti korupsi untuk Indonesia maju. Untuk Indonesia maju, itu dia. Terima kasih banyak pemirsa sudah membersamai kami dalam Poteri hari ini. Saya Rifa Majid beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, juga narasumber kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita bersama.